Sekarang ya, sekarang ini kita bicara ciri-ciri fikih. Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil yang disepakati oleh para imam mazhab itu ada 4. Para imam mazhab: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada 4. Kalau selain yang 4, karena dalil di usul fikih itu ada berapa? Bukan cuma 4. Di usul fikih, di lubil usul, jumlahnya dalil itu kira-kira 25. Dan saya yakin kita banyak lupa namanya. Kalaupun disebut macam tak pernah belajar dulu. Ya mungkin dulu usul fikihnya merah waktu ujian. Ini di usul fikih. Nah, jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah sekarang ini berkaitan dengan ilmu fikih, ada satu kelompok yang dalilnya hanya Al-Quran, hadis saja, nggak mau sama Ijma' dan Qiyas. Kalau ada golongan nggak mau sama Ijma' dan Qiyas, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini kalau cakap, apa kata mereka? Kembali pada Quran dan Sunnah. Orang yang suka begitu berarti pertanda dia bukan pengikut Sunnah, tetapi pengikut bid'ah. Mengapa begitu saudara? Yang menolak ijma' ulama ini dulu Khawarij, Mu'tazilah, Syiah. Berarti kalau ada orang menolak ijma' ya ikut golongan ini. Wahabi berarti sama dengan ini karena menolak ijma' ulama. Lalu yang menolak qiyas, pertama kali yang menolak qiyas itu Ibrahim bin Sayyar An-Nadham, kelompok Nadhamiyah, termasuk kelompok dari kalangan Mu'tazilah. Tak semua Mu'tazilah menolak qiyas, cuma An-Nadham yang pertama kali menolak qiyas. Dan oleh para ulama, An-Nadham ini dianggap orang fasik. Kemudian yang menolak qiyas juga sebagian Syiah. Wahabi menolak qiyas, berarti sama dengan An-Nadham, Mu'tazilah, dan sebagian Syiah. Nah, Ahlus Sunnah ini ikut keempat-empatnya. Nah, mengapa kita ini ikut qiyas? Kita bicara qiyasnya karena yang kita hadapi di mana-mana orang Wahabi kan nggak mau qiyas. Misalnya kita merayakan Maulid Nabi, dalilnya ulama-ulama kita kan pakai qiyas. Kata Wahabi, kalau mereka menolak qiyas takut. Menolak qiyas takut. Akhirnya apa? Penolakan terhadap qiyas dibatasi. Apa kata mereka? Tak ada qiyas dalam ibadah. Yang ada dalam apa? Di luar ibadah katanya. Loh, gak bisa seperti itu. Karena dalil di dalam agama itu sifatnya umum. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Apakah itu ibadah, apakah itu muamalah, atau munakahah, atau yang lain-lain, bab belakang yang sudah kita lupa itu. Apa babnya di belakang? Paling yang ingat cuma bab bed dan bab nikah, selain bab ibadah. Kalau bab yang lain tuh mungkin dah lupa di belakang. Di fikih ya. Nah, dan qiyas, Wahabi ini kan anti qiyas. Seakan-akan kalau orang menggunakan qiyas ini tercela, padahal enggak. Mengapa? Yang memerintahkan qiyas itu Al-Quran, yang mengajarkan qiyas. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kamu bertentangan tentang sesuatu, berbeda pendapat, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Gimana mengembalikan pada Allah dan Rasul? Rasul sudah wafat. Kata para ulama, mengembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Di antaranya dengan melakukan qiyas. Karenanya kata para ulama, ini dalil qiyas.
Kemudian di dalam hadis lain qiyas diperintahkan dalam surat Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Maksudnya mengambil pelajaran ini, apa-apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini apa namanya? Ini namanya qiyas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kita tentang qiyas. Dalam surat Yasin ya, ketika orang musyrik ini gak percaya kalau setelah kematian akan hidup lagi. Karenanya mereka, orang-orang musyrik, datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang-tulang orang yang sudah mati. Lalu dihancurkan. Setelah hancur, lupa bahasa Indonesianya kalau ketemu orang Bawian ini sama orang Madura. Saya ini merasa ada di Jawa Timur sekarang. Dari kemarin itu macam orang asing aja. Dipel-kepel. Jadi kata orang musyrik, mayyuhil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini? Sudah hancur. Artinya apa? Orang musyrik itu tidak percaya kalau Allah mampu menghidupkan lagi orang yang sudah mati, sudah hancur. Apa jawaban Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu yang menciptakan pertama kali. Siapa yang menciptakan pertama kali? Allah. Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mengapa tak mampu mengembalikan yang pernah ada lagi? Ini namanya qiyas kan? Artinya apa? Al-Quran menggunakan qiyas. Begitu dalil-dalil qiyas disampaikan, karena kontroversi kita dengan Wahabi ini kan rata-rata soal ibadah. Kalau soal amaliyah, mereka biasanya boleh sepakat, gampang sepakat. Orang Wahabi atau yang tidak merugikan biasanya gampang sepakat, yang nggak merugikan walaupun ibadah. Saya ini kan grup-grup WA, kadang ramai ustadz-ustadz Wahabi, dan mereka naruh hormat pada saya. Kadang tanya, gimana ya, pernah ada pertanyaan, Gus, apa? Saya ini bulan akhir Ramadan, saya ini besok gak puasa karena ormas saya besok ini hari raya, tapi saya khutbahnya besok lusa, khutbah Idul Fitri. Ya apa secara fikih ini? Saya bilang sama dia, sah. Mengapa sah? Kalau begitu sampeyan besok jangan khutbah, jangan sholat, besok lusanya khutbah dan sholat niat qadha. Kalau perlu sampeyan cari 3 masjid. Masjid pertama jam 7, masjid kedua jam 9, masjid ketiga setengah 11. Yang kedua dan ketiga niat i'adah. Kan di dalam fikih kan begitu. Oh makasih katanya. Mana iya mon urusan amplop ya pasti gitu kan. Kalau ada amplopnya itu gak ada bid'ah saudara. Ini sekarang. Nah, yang banyak dibid'ahkan ini kan amalan-amalan ibadah karena dasarnya qiyas. Kata mereka apa? Gak ada qiyas dalam ibadah. Loh, gak bisa seperti ini. Mengapa? Contoh-contoh qiyas di dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, rata-rata kasusnya ibadah. Hadis-hadis sahih. Contoh ya, hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini lapor, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi shawmu syahrin, afa asumu anha. Rasulullah, ibu saya ini meninggal dunia dan punya hutang puasa 1 bulan. 1 bulan tak puasa. Apakah saya akan puasa untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Ara'aita law kana ala ummika daynun akun taqdihi anha.
Menurut kamu gimana seandainya ibu kamu punya hutang pada orang? Apakah kamu akan melunasi hutang itu atas nama ibu kamu? Naam ya Rasulullah, kalau ibu saya punya hutang uang sama orang, saya lunasi. Lalu Rasulullah menjawab, fadainullah ahaqqu an taqdiyahu. Hutang pada Allah lebih berhak untuk kamu lunasi. Lah ini kan kasusnya ibadah kan? Laki-laki itu melaporkan ibunya punya hutang puasa 1 bulan. Ini kan ibadah. Ternyata oleh Rasulullah diajarkan kias. Kalau ibu kamu punya hutang uang, kamu bayar apa enggak? Ini kan bukan ibadah. Iya dibayari. Lah apalagi hutang pada Allah. Berarti kalau begitu kias dalam ibadah itu terjadi, saudara. Dan di dalam hadis-hadis ini kasus soalan para sahabat terhadap Rasulullah SAW yang dijawab dengan kias, hutang puasa, hutang haji, nazar haji, lalu tentang batalnya puasa. Ini yang ditanya oleh para sahabat. Rasulullah jawabnya pakai kias. Ini kan kias dalam ibadah namanya. Ya cuma Wahabi itu tak tahu memang. Mereka ini cuma robot lah. Robot sama ustadz-ustadznya robot. Kalau ada orang bikin maulid, Nabi tak pernah buat. Suruh bilang gitu aja. Dah Nabi tak pernah buat, kok ngapain buat itu? Nah kalau cuma ngomong begitu kan gampang. Kan gampang. Tapi ini kan kias. Bahkan pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat melakukan kias. Ternyata bagaimana baginda menghargai dan mendoakan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu datang ke rumah Rasulullah SAW pada akhir malam. Masuk ke rumahnya baginda akhir malam. Mengapa akhir malam? Salah satu istri Rasulullah itu makciknya Ibnu Abbas, bibinya Ibnu Abbas. Kata orang sini makcik. Siapa? Siti Maimunah. Siti Maimunah itu adik beradik dengan ibunya Ibnu Abbas. Begitu masuk di situ, ternyata Rasulullah mau sholat. Karena Rasulullah mau sholat, Ibnu Abbas berdiri di belakangnya, mau berjamaah sholat tahajud. Ternyata macam mana? Fa'akhadha biyadi fajarrani bihidati. Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, dibuatnya lurus dengan baginda. Falamma aqbala Rasulullah SAW ala sholatihi, setelah Rasulullah ini fokus pada sholatnya, Allahu Akbar, khonistu, aku mundur ke belakang. Ibn Abbas ini mundur lagi. Coba ada Wahabi, Ibnu Abbas oleh Rasulullah diluruskan, lalu mundur, pasti Wahabi cakap, kamu bid'ah, karena melanggar ajaran Rasulullah. Ibnu Abbas mundur. Falamman sharafa, ketika selesai sholat, Rasulullah tanya, ya Ibnu Abbas, mali, ada apa Ibnu Abbas? Kamu tadi aku luruskan, tapi kamu malah mundur. Kamu kan aku luruskan, tapi kamu malah mundur. Apa jawaban Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awa yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidati wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan engkau? Engkau ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang luhur oleh Allah. Rasulullah derajatnya di depan kami, maka sholatnya di depan kami pula. Kami gak pantas lurus. Nah ini artinya apa? Ibnu Abbas ini melakukan kias. Karena derajatnya Rasulullah di depan, maka sholatnya di depan, tak lurus. Lalu apa? Fa'ajabahu, Rasulullah senang sekali dengan jawaban saya, kagum dengan jawaban saya. Kemudian apa? Fa'ajabahu wada'ali ayyazid wada'allah li ayyazidani ilman wa fiqhan. Rasulullah mendoakan aku agar Allah menambah aku ilmu dan pengetahuan. Nah, ini artinya apa? Ibnu Abbas melakukan kias, Rasulullah serono, senang, bahkan mendoakan. Artinya
ulama yang melakukan kias itu seyogyanya dihargai, bukan malah disalahkan. Rasulullah tak pernah buat. Gak bisa seperti ini Ibnu Abbas. Rasulullah malah meluruskan, beliau mundur. Karenanya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, sholat walaupun makmumnya sendirian itu biasanya agak mundur sedikit. Ini dasarnya. Ikut mazhabnya Ibnu Abbas. Kalau Wahabi biasanya lurus. Dan kalau lurus itu bahaya, saudara. Mengapa? Kalau lurus, kalau imamnya itu lebih pendek daripada makmumnya, nanti pada waktu ruku dan sujud lebih maju makmumnya. Misalnya Ustadz Zuhri yang jadi imam, terus siapa sekitar ini jadi makmum, pas loros pah posang selain bah makna tadi makmum dia jadi kena tadi imam. Oh nah depan deh. Ini Wahabi, saudara. Artinya apa? Kias itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini kias.